Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa jumpa dengan saudara dalam program RYM, Renewing Your Mind. Melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membawa perubahan kepada pola pikir kita, sehingga kita boleh semakin mengerti akan kehendak Bapa dan hidup berkenan kepadanya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bersyukur kalau dalam situasi yang masih tidak menentu ini, kami masih berkesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu yang murni. Bapa, kami sungguh rindu dan haus akan suara-Mu yang akan menjadi penuntun di dalam hidup kami. Bapa, urapilah kami semua, ambil alih sepenuhnya. Berikan kami hikmat, baik hamba-Mu ataupun setiap kami yang akan mengikuti. Kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita kembali bisa jumpa. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hidup ini ibarat perjalanan mengarungi satu samudra yang luas. Itu berarti pasti ada badai. Itulah kehidupan. Siapapun orangnya dalam kehidupan ini pasti mengalami dan menghadapi yang namanya badai kehidupan. Bisa berupa masalah atau persoalan, sakit penyakit, atau ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, saudara. Pandemi itu sendiri seperti kita tahu itu menjadi badai bagi siapapun, bahkan bagi dunia. Saudara, kita tahu banyak dan begitu banyak orang-orang yang terpapar atau bahkan meninggal dunia. Dan tentu ini menjadi satu persoalan yang serius, bahkan bukan hanya persoalan perorangan, tapi menjadi persoalan satu bangsa, persoalan yang dihadapi seluruh manusia yang ada di dunia saat ini. Belum lagi dampak-dampak yang ditimbulkan. Dengan belum ada tanda-tanda menurunnya COVID-19 ini, bahkan ditengarai senantiasa muncul varian-varian yang baru, ini tentu membuat ekonomi menjadi semakin sulit. Dagangan sepi, sementara kebutuhan hidup stabil, saudara. Uang sekolah harus tetap dibayar, listrik juga harus tetap dibayar, juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan tidak sedikit
dalam situasi yang seperti ini, kebutuhan itu malah meningkat, Bapak Ibu Saudara. Tadinya orang tidak membutuhkan vitamin, sekarang merupakan satu keharusan. Harus mengadakan fasilitas atau sarana-sarana yang terkait dengan prokes, seperti misalnya masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya pembatasan-pembatasan yang ada, yang dinamakan PPKM darurat, yang sampai saat ini masih diberlakukan, saudara, ya, dimana segala sesuatunya harus dikerjakan secara virtual. Sekolah juga harus online, rapat juga harus online, ya. Bahkan untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan dianjurkan sebisa mungkin kalau tidak terpaksa tidak meninggalkan rumah, maka harus memanfaatkan jasa online juga. Dan ini sebenarnya sangat membosankan, dan ini sangat berpotensi untuk membuat orang jadi jenuh, jadi stres, ya, karena serba dibatasi dan harus mengurung diri. Apalagi kalau ada anggota keluarganya yang terpapar, harus mengikuti isolasi mandiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang saya katakan sebagai badai kehidupan, saudara. Dan itu harus bisa dilalui, itu harus bisa dilewati. Persoalannya, bagaimana agar kita sebagai orang-orang percaya bisa melewati badai itu? Nah, di sini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13, di mana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat hafalan, dan saya percaya kebanyakan dari saudara hafal, tetapi itu bukan berarti mengerti, saudara. Saudara jangan jawab dulu, tapi coba ikuti apa yang akan saya sampaikan. Ayat ini akan memberi kekuatan kepada setiap kita untuk bisa melewati badai kehidupan ini yang cukup berat, kalau saya katakan, saudara, asal dipahami dan dimengerti dengan baik. Pertanyaannya, apa yang harus kita mengerti? Apa yang harus kita pahami dari ayat itu? Kita tahu bahwa ayat tadi ditulis oleh Rasul Paulus. Dari ayat itu paling tidak kita tahu beberapa hal. Yang pertama, bahwa Paulus itu kuat dalam menanggung segala perkara. Artinya, Paulus bisa menghadapi, bahkan melewati badai kehidupannya. Meskipun dia harus sempat tidak makan berhari-hari, mengalami karam kapal, dikejar-kejar hendak dibunuh, disesah, dianiaya, bahkan dipenjara. Dan itu semua merupakan sesuatu yang berat ketika itu. Tetapi tadi saya katakan Rasul Paulus bisa melewati semuanya itu. Yang kedua, bahwa Paulus ada di dalam Tuhan. Hidup yang dijalani Paulus itu terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Senantiasa ada satu hubungan yang patut,
yang pantas dengan Tuhan, baik hidup yang sudah, sedang, atau akan dijalaninya. Dan yang ketiga, bahwa Paulus mendapat kekuatan dari Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau Paulus bisa melewati badai dalam kehidupannya, itu karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kekuatan karena Paulus ada di dalam dia. Paulus senantiasa terhubung, terkoneksi, selalu ada dalam persekutuan yang patut dengan Tuhan. Dengan kalimat lain bisa saya katakan, kalau Paulus tidak hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan itu berarti tidak mungkin Paulus akan bisa melewati semua pergumulan yang terjadi dan dialami dalam hidupnya. Nggak mungkin bisa. Ya. Di bagian lain Alkitab juga mengatakan di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan saudara dan saya di tengah pandemi COVID saat ini, di tengah masing-masing badai kehidupan yang sedang kita alami ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin kuat, saudara bisa menanggung segala persoalan dan pergumulan saudara, bahkan saudara mau untuk bisa melewati badai itu, maka satu-satunya cara, the only way, hanyalah kalau saudara senantiasa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Itu berarti di dalam hidup saudara senantiasa ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu baru saudara akan mampu untuk melewati badai kehidupan ini. Dan itu untuk terkoneksi, untuk memiliki hubungan yang intim, yang patut dengan Tuhan, itu bukan satu persoalan yang mudah. Itu masalahnya saudara. Untuk bisa bertemu, menemukan wajahnya, itu dibutuhkan satu perjuangan. Tidak bisa hal itu dialami setiap orang percaya begitu saja. Kalau saudara rindu untuk terkoneksi dengan Allah, maka saudara harus membangun persekutuan itu dari hari ke hari, setiap saat saudara, dengan penuh ketekunan, melalui doa-doa, melalui penyembahan, melalui pujian kepada Tuhan, juga melalui pembelajaran firman Tuhan yang murni. Itu kalau dilakukan, saya percaya saudara bisa memiliki satu hubungan yang benar dengan Allah. Hidup saudara bisa tersambung, terhubung dengan Dia senantiasa. Nah, persoalannya yang muncul, kebanyakan orang Kristen itu berpikir yang namanya terhubung dengan Tuhan
tersambung dengan Dia, memiliki persekutuan dengan Dia, itu diukur ketika mereka pergi beribadah ke gereja, atau kalau dalam situasi pandemi seperti ini, ya mengikuti ibadah online atau live streaming seminggu sekali, saudara. Sedangkan di hari-hari yang lain, waktunya habis untuk mengerjakan hal-hal sekunder. Saya katakan sekunder, maksudnya hal-hal yang sesungguhnya itu tidak penting di mata Tuhan, tidak terkait dengan upaya untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan kebanyakan orang, termasuk dalam konteks ini adalah orang percaya, orang Kristen, itu hanyalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat dan ambisinya, dimana kalau semuanya itu tercapai, maka dipuaskan, merasa sudah memuaskan hawa nafsunya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga harus diakui secara jujur bahwa yang namanya jam-jam doa itu tidak selalu dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahkan mereka yang sudah jadi aktivis atau hamba Tuhan pun tidak menjadi jaminan memiliki jam-jam doa, saudara. Ya, kalaupun mereka berdoa, biasa yang dipersoalkan, yang diperkarakan hanya sekedar untuk bisa meminta kepada Tuhan apa yang diingini di dalam hidupnya, supaya ia bisa menikmati dan berbahagia dan hidup tanpa masalah di dunia ini. Tidak pernah terbetik sedikit pun di pikirannya ketika berdoa itu untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah. Gak ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya cuma doanya itu doa rutinitas, saudara. Nah, dengan demikian bisa saya katakan orang-orang macam begini juga tidak punya waktu untuk belajar firman, saudara. Di pikiran mereka, ke gereja mendengarkan firman itu sudah cukup, dan mereka beranggapan bahwa itu sudah boleh mendatangkan kekuatan, ya, bagi dirinya di dalam menghadapi badai kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Padahal untuk mengerti firman itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya dikatakan oleh sang pemazmur, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Ini menggambarkan kalau sebagai umat perjanjian baru, firman itu harus senantiasa ada di pikiran, kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, itu akan bisa kita alami kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Ya, seperti saya katakan tadi, banyak orang tidak terbiasa, bahkan tidak minat untuk belajar firman. Tapi Pak, kita juga baca firman tiap hari. Oh tahu, saudara, saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara selain mendengarkan firman, juga membaca Alkitab. Tetapi bisa jadi saudara itu asal baca, saudara, tidak mencari tahu apa maksud Tuhan di balik ayat yang saudara baca. Kenapa bisa begitu? Karena memang tidak pernah direnungkan.
Bahkan ada sebagian di antara kita yang bacanya pakai target, saudara. Ya, oh sehari harus 2 pasal, bahkan ditingkatkan 4 pasal, 5 pasal. Lah percuma saudara baca sekian banyak pasal, bisa menyelesaikan seluruh isi Alkitab dalam waktu tertentu, tetapi kalau saudara tidak mengerti, saudara tidak sampai melakukan, ya percuma saudara. Hidup saudara, bangunan iman saudara tidak akan kokoh, dan saya pastikan saudara tidak bisa kuat, bahkan bisa melewati badai kehidupan di dalam hidup saudara. Ya, itu yang harus kita mengerti dengan baik. Dan biasanya ketika badai itu menghampiri hidup kita, hidup orang percaya, mereka baru sadar saudara, mereka baru berpikir bahwa butuh Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Mereka mencari Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu bisa ditemui kapan saja, di mana saja, sesuai waktu yang mereka kehendaki, yang mereka mau. Artinya kalau mereka butuh, mereka bisa datang dan Tuhan pasti membuka tangannya. Lalu mereka memohon pertolongan. Nah, Tuhan dijadikan agen pertolongan yang bisa dimintai pertolongan secara mendadak, kapanpun, tengah malam, Tuhan pasti bisa. Yang ada di benaknya, Tuhan itu kasih. Ya, saya mau katakan saudara, tidak salah kalau Tuhan itu berkenan untuk ditemui, enggak salah. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah orang tersebut patut untuk menemui Tuhan? Saya tidak menolak bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan, bisa memberikan kekuatan kepada saudara supaya saudara bisa melewati badai. Tetapi yang jadi persoalan, apakah saudara itu layak untuk mendapat pertolongan? Apakah saudara itu layak untuk diberi kekuatan? Dan kalau saudara datang kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang urgent, yang mendesak, Tuhan pasti tahu bahwa sesungguhnya itu bukan natural, ya saudara, itu cenderung meremehkan dan mempermainkan Tuhan. Itu berarti orang-orang yang tidak menghargai pikiran dan perasaan Allah. Padahal sejatinya orang percaya itu perjuangannya harusnya, hidupnya harusnya hanya untuk melayani pikiran dan perasaan Allah. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu, saya nggak yakin kalau mereka memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya, sekarang bagaimana Pak agar kita bisa melalui badai kehidupan ini? Nah, caranya seperti saya utarakan tadi, saudara harus membangun hubungan atau persekutuan dengan Tuhan sehingga hidup saudara terhubung, terkoneksi dengan Dia sedini mungkin. Jadi justru ketika keadaan itu aman, nyaman, tidak ada masalah, itu sejatinya adalah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menemukan wajah Tuhan, untuk bisa bertemu dan memiliki relasi yang patut dengan Dia, sehingga ketika terjadi badai dalam kehidupan, kita siap, saudara. Kita sudah terhubung, maka kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripadanya, itu otomatis akan mengalir turun atas hidup kita. Dan kita akan menjadi kuat, bisa melewati
badai kehidupan dalam hidup kita, saudara. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, badai kehidupan, tetapi saudara sadar bahwa sejatinya saudara belum memiliki persekutuan yang patut dengan Dia. Hidup saudara belum terkoneksi dengan Dia. Itu persoalannya. Apakah itu tidak ada solusinya, Pak? Tentu ada, saudara. Caranya bagaimana? Nah, kalau saudara menyadari akan hal itu, saudara harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, saudara. Lalu apa yang saudara hadapi, apa yang saudara alami, baik itu persoalan ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit, atau apapun akibat dari pandemi COVID-19 ini, saudara bawa sepenuhnya, serahkan kepada Tuhan yang memelihara hidup saudara. Kemudian cari tahu apa maksud Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud dari semuanya ini? Dan saya percaya, karena saudara sudah bertobat dan minta ampun, maka Tuhan pasti menjawab kalau saudara bertanya. Dan ketika saudara mengerti apa maksud daripada Tuhan, hati saudara akan tenang. Saudara akan beroleh kekuatan. Saudara akhirnya akan bisa kuat dalam menanggung segala perkara, dalam menghadapi badai kehidupan, sehingga saudara dapat melaluinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan saudara, ya, bangunlah mulai saat ini. Jangan tunda keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sebagai ciptaannya selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta, arsitek jiwa yang agung itu. Dan percayalah, saudara akan beroleh kekuatan untuk bisa melewati badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, kita dengarkan satu pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur boleh mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu yang murni. Kami sekarang sadar dan tahu bahwa untuk bisa beroleh kekuatan daripada-Mu untuk melewati badai hidup ini, kami harus terkoneksi dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami jauh daripada persekutuan dengan Engkau. Kami sadar dan kami mau mulai saat ini kami membangun hubungan dengan Engkau secara patut, agar kami terkoneksi dengan Engkau, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Karena itulah yang akan menyukakan hati-Mu, karena itulah yang membuat hidup kami berkenan kepada-Mu. Sehingga ketika kami senantiasa terhubung dengan Engkau, kami akan memiliki kekuatan, kami akan mampu melewati badai hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat setiap orang yang mengikuti, mendengar, memperhatikan pengajaran firman-Mu kali ini. Tuhan, kami percaya ketika mereka menyimpan di dalam hati dan melakukannya, maka mereka juga akan beroleh kekuatan. Terima kasih. Sekarang kita akan berpisah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera dan kemurahan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, terimalah. Amin. 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 Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.